Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Pakpahan, untuk sesi ke-9 dalam cerita pembangunan sebagai kemerdekaan. Pada sesi ini, saya akan menghubungkan antara infrastruktur dan pembangunan sebagai kemerdekaan. Pada kasus sebelumnya, pada sesi sebelumnya, saya menyampaikan cerita tentang tanam paksa. Sekarang, pada sesi ini saya akan sedikit menyampaikan kisah agraris wet atau lahirnya undang-undang yang pertama dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengundang investor asing dengan menyediakan tanah-tanah untuk perkebunan dan kegiatan-kegiatan lainnya di Hindia Belanda. Mengapa lahir agraris wet? 1870. 7 tahun atau 8 tahun berbeda dengan lahirnya Homestead Act Abraham Lincoln di Amerika Serikat. Agraris wet lahir karena dibukanya terusan Suez pada tahun 1869. Dengan dibukanya terusan Suez, inilah infrastruktur ekonomi. Jalur transportasi laut dari Eropa ke Asia menjadi sangat pendek. Karena sangat pendek, maka investasi menjadi visible. Maka dilahirkanlah undang-undang untuk menarik investor, tapi jangan lupa, demi kepentingan Belanda. Atau dalam bahasa sekarang, demi kepentingan penjajah. Nah, sekarang kita banyak membangun infrastruktur. Pertanyaannya, apakah infrastruktur yang kita bangun itu lebih banyak menghasilkan nilai-nilai ekonomi bagi rakyat dan bangsa Indonesia? Jangan mengulang, jangan melanjutkan membangun infrastruktur, tetapi untuk kepentingan pihak lain. Inilah pelajaran dari agraris wet yang melahirkan lahan-lahan HGU untuk perkebunan-perkebunan besar, terutama swasta, pada era pasca 1870. Sekarang, kita berada di alam kemerdekaan. Pertanyaan utamanya adalah, apakah kebijakan yang berlandaskan pemikiran 1870 yang berlanjut ke perkebunan besar sekarang melahirkan industri yang kuat di Indonesia, industri yang maju di Indonesia. Karena apa? Karena nanti akan saya jelaskan, semua kemajuan dalam proses pemerdekaan ini, kuncinya kalau dalam bidang ekonomi adalah lahirnya industrialisasi yang kuat. Contoh konkretnya seperti Korea Selatan. Sekarang mungkin banyak orang memperkirakan yang akan lahir menjadi negara maju nanti adalah Malaysia. Ya, karena konstruksi industrialisasinya yang relatif berhasil. Industrialisasi kita dapat dikatakan masih sangat lemah. Nanti akan saya sampaikan ukuran-ukurannya mengapa saya mengatakan proses industrialisasi di Indonesia masih sangat lemah. Demikian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Merdeka!